Halo Sobat Kasih Fakta. Kamu pasti nggak nyangka, perang Israel dan Iran ternyata bisa dimulai bukan dari rudal, drone, atau suara sirina, tapi dari seseorang yang kelihatannya cuma turis biasa di bandara, bawa paspor asing, menginap di hotel, jalan-jalan di kota, lalu diam-diam memotret rumah dan kendaraan pejabat penting. Kok bisa? Orang biasa berubah menjadi bagian dari operasi intelijen? Dan bagaimana satu kamera telepon dapat membuka jalan menuju rencana serangan? Jawabannya ada dalam jaringan rahasia yang baru saja dibongkar Mossad. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada 23 Juli 2026, Mossad mengumumkan bahwa sebuah jaringan yang diduga dibentuk oleh Kementerian Intelijen Iran dibongkar. Tidak ada agen Iran yang tertangkap membawa senjata. Tidak ada pula kendaraan penuh bahan peledak yang dihentikan di perbatasan. Ancaman itu justru dirancang agar datang melalui orang-orang yang terlihat biasa, berpaspor asing, mengenakan pakaian sederhana, lalu masuk ke Israel seperti wisatawan lainnya. Menurut penjelasan Mossad, operasi tersebut memakai metode perekrutan berlapis. Perintah tidak diberikan langsung dari pejabat intelijen kepada pelaku di lapangan. Jalurnya dibuat panjang, agar setiap orang hanya mengenal satu penghubung di atasnya. Dengan cara itu, seseorang yang masuk ke Israel dapat menjalankan tugas tanpa mengetahui siapa yang menyusun rencana, siapa yang menyediakan uang, atau siapa yang menentukan sasaran. Rantai itu disebut dimulai dari 4 pejabat Kementerian Intelijen Iran. Mereka kemudian menggunakan 2 kriminal di Iran, yaitu Babak dan Nedim, sebagai lapisan pertama. Kedua orang tersebut lalu merekrut seorang kriminal yang menetap di Prancis dan dikenal dengan nama samaran Philip. Philip disebut melakukan perjalanan ke Iran untuk bertemu pengendalinya. Jadwal perjalanan tidak diumumkan. Namun dari tugas yang diberikan, terlihat bahwa Philip tidak disiapkan sebagai penyerang tunggal. Ia justru diperintahkan membentuk kelompok baru yang berisi warga asing. Posisinya penting. Philip menjadi jembatan antara pengendali di Iran dan orang-orang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Iran. Ia dapat memilih calon anggota, menjanjikan bayaran, menguji kepatuhan mereka melalui tugas kecil, lalu hanya memberikan informasi sesuai kebutuhan. Dengan begitu, setiap anggota mengetahui sedikit bagian, tetapi tidak pernah melihat keseluruhan rencana. Orang-orang inilah yang nantinya dapat memasuki Israel tanpa membawa hubungan yang terlihat dengan Iran. Mereka dapat datang sebagai turis, pekerja, pebisnis, atau seseorang yang mengunjungi keluarga. Selama paspor mereka tidak menimbulkan kecurigaan, mereka dapat bergerak lebih bebas dibandingkan agen resmi yang riwayat perjalanan dan hubungannya lebih mudah diperiksa. Dalam tahap awal, mereka bahkan tidak perlu membawa senjata. Sebuah telepon sudah cukup untuk membuka operasi. Pelaku dapat diperintahkan memotret rumah, mencatat kendaraan, mengamati pintu masuk, atau menghitung jumlah petugas keamanan. Semua itu dapat dilakukan tanpa menimbulkan suara, tanpa memakai seragam, dan tanpa terlihat seperti bagian dari perang. Inilah keuntungan utama perekrutan berlapis. Apabila pelaku tertangkap, ia hanya dapat menyebut nama orang yang merekrutnya. Nama itu mengarah kepada perantara lain, lalu berhenti sebelum mencapai pusat perintah. Pemerintah yang dituduh berada di belakang operasi pun memiliki ruang untuk menyangkal hubungan. Pelaku di lapangan juga dapat percaya bahwa dirinya hanya bekerja untuk jaringan kriminal. Ia mungkin tidak pernah mendengar nama kementerian, pejabat, ataupun sasaran akhir. Ketidaktahuan itu bukan kelemahan, melainkan bagian dari perlindungan. Semakin sedikit yang ia pahami, semakin sedikit pula yang dapat ia bocorkan saat diperiksa. Namun rantai panjang juga menciptakan kelemahan. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak pula pembayaran, pertemuan, perjalanan, dan komunikasi yang harus disembunyikan. Satu anggota yang ceroboh dapat membuka seluruh jalur. Menurut Anda, apakah seseorang yang terlihat seperti wisatawan biasa justru lebih berbahaya daripada agen bersenjata yang mudah dikenali? Dan jika tahap pertama hanya membutuhkan kamera telepon, apa sebenarnya yang mereka cari sebelum serangan benar-benar dimulai? Setelah seseorang berhasil memasuki Israel, tugas awalnya belum tentu membawa senjata atau mendekati pejabat secara langsung. Dalam pola operasi yang diumumkan Mossad pada 23 Juli 2026, langkah pertama justru berupa pengumpulan informasi. Pelaku diminta melihat, mencatat, memotret, lalu mengirimkan hasilnya kepada perekrut yang berada jauh dari lokasi. Sebuah kamera telepon dapat menjadi alat yang sangat berguna. Dari luar, pelaku hanya terlihat seperti wisatawan yang sedang mengambil gambar. Namun foto itu dapat memperlihatkan bentuk rumah,
posisi pintu masuk, lokasi kamera keamanan, jenis kendaraan, jumlah pengawal, bahkan arah jalan yang paling sering digunakan oleh target. Satu gambar belum cukup untuk merencanakan serangan. Karena itu, pengamatan dilakukan berulang kali. Pelaku dapat mencatat kapan kendaraan keluar, berapa lama target berada di luar rumah, lokasi mana yang sering dikunjungi, serta kapan penjagaan terlihat lebih longgar. Setiap catatan mungkin tampak kecil, tetapi ketika disatukan, seluruh potongan itu membentuk pola. Dari pola tersebut, pengendali dapat memilih titik yang lebih mudah ditembus. Serangan tidak harus dilakukan di kantor pemerintahan yang dijaga ketat. Target dapat diserang ketika sedang menuju kegiatan pribadi, berhenti di persimpangan, memasuki tempat umum, atau berpindah dari satu lokasi aman menuju lokasi lainnya. Pengawal tentu dapat mengubah rute, mengganti kendaraan, dan merahasiakan jadwal. Namun setiap manusia tetap memiliki kebiasaan yang sulit dihilangkan sepenuhnya. Ada rumah yang harus ditinggalkan, orang yang harus ditemui, serta kegiatan yang tidak selalu dapat dibatalkan. Pelaku hanya perlu menemukan satu momen ketika perlindungan target menurun. Pola seperti ini pernah muncul dalam kasus lain. Pada 21 Oktober 2024, aparat keamanan Israel mengumumkan penangkapan 7 warga Israel yang dituduh menjalankan ratusan tugas untuk intelijen Iran. Mereka disebut mengamati pangkalan militer, pelabuhan, pembangkit listrik, dan sistem pertahanan udara. Tugas pengintaian itu menunjukkan bahwa sasaran tidak selalu langsung berupa seorang pejabat. Sehari kemudian, pada 22 Oktober 2024, 7 warga Yerusalem ditangkap dalam perkara berbeda. Kelompok tersebut dituduh menerima tugas yang meningkat dari pemotretan lokasi menuju rencana pembunuhan pejabat senior. Perubahan itu memperlihatkan cara perekrut menguji anggota melalui pekerjaan sederhana sebelum memberikan tugas yang jauh lebih berbahaya. Informasi yang dikumpulkan juga dapat dipakai untuk membandingkan beberapa kemungkinan serangan. Pengendali bisa menilai apakah kendaraan target lebih mudah dihentikan, apakah rumah memiliki sisi yang tidak terlihat kamera, ataukah sebuah kegiatan rutin membuka akses kepada orang luar. Tahap ini membuat pelaku lapangan tampak tidak berbahaya, padahal setiap temuannya membantu orang lain menentukan waktu, lokasi, dan metode yang dianggap paling memungkinkan untuk dilakukan. Metode tersebut juga menjelaskan mengapa kriminal dan warga biasa dianggap berguna. Mereka tidak selalu menarik perhatian seperti diplomat atau petugas intelijen resmi. Mereka dapat menyewa kendaraan, berpindah hotel, menggunakan transportasi umum, atau menunggu di sebuah kafe tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun pengamatan memiliki risiko. Pelaku harus kembali ke lokasi, menghubungi perekrut, dan mengirimkan hasil. Setiap kunjungan meninggalkan rekaman kamera. Setiap komunikasi menciptakan jejak digital. Setiap pembayaran dapat mempertemukan identitas yang seharusnya tidak saling terhubung. Karena itu, kamera telepon memang dapat menjadi senjata pertama. Tetapi perangkat yang sama juga dapat menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk melihat seluruh jaringan. Menurut Anda, manakah yang lebih sulit dihentikan? Serangan bersenjata yang sudah terlihat atau pengintaian diam-diam yang menyamar sebagai kegiatan biasa? Lalu, kesalahan kecil apa yang akhirnya membuat rantai tersembunyi itu mulai terbuka? Metode perekrutan berlapis memang dirancang untuk memutus hubungan antara pelaku lapangan dan pengendali utama. Namun, semakin panjang rantainya, semakin banyak pula titik yang dapat melakukan kesalahan. Setiap anggota baru menciptakan perjalanan, pembayaran, nomor telepon, pertemuan, serta perangkat komunikasi yang harus dijaga tetap terpisah. Menurut pengumuman Mossad pada 23 Juli 2026, kelemahan inilah yang membantu Israel, Shin Bet, dan Badan Intelijen negara lain membaca pola jaringan tersebut. Mossad tidak membuka kesalahan pertama yang ditemukan, namun indikasinya mengarah kepada hubungan yang seharusnya tersembunyi, tetapi justru meninggalkan terlalu banyak jejak untuk diperiksa. Philip disebut beberapa kali melakukan perjalanan ke Iran. Perjalanan semacam itu dapat menimbulkan pertanyaan apabila tidak sesuai dengan pekerjaan, keluarga, atau kegiatan resminya. Pertemuan dengan orang yang sama, penggunaan nomor tertentu, serta pembayaran yang muncul setelah kepulangan juga dapat membentuk pola yang sulit dijelaskan sebagai kebetulan. Masalah berikutnya datang dari sifat jaringan kriminal itu sendiri. Agen profesional dilatih membatasi komunikasi, menghapus bukti, dan tidak membawa informasi lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Kriminal dapat bertindak berbeda. Mereka mungkin menyimpan pesan, menggunakan telepon pribadi, berbicara terlalu banyak, atau mencatat pembayaran agar tidak ditipu oleh perekrut. Kesetiaan mereka juga bergantung pada keuntungan.
Selama uang mengalir dan risiko masih rendah, rantai terlihat kuat. Tetapi ketika ancaman penjara muncul, satu anggota dapat memilih bekerja sama dengan aparat keamanan. Ia mungkin menyerahkan percakapan, nama samaran, lokasi pertemuan, atau identitas orang yang membayarnya untuk menyelamatkan diri. Satu pengakuan belum tentu langsung membuka Teheran, namun penyidik dapat bergerak dari satu nama menuju nama berikutnya. Nomor telepon mengarah kepada rekening, rekening mengarah kepada perjalanan, perjalanan mengarah kepada pertemuan. Dari potongan inilah, struktur yang awalnya terlihat acak perlahan berubah menjadi jaringan yang dapat dipetakan. Jaringan berlapis juga menghadapi bahaya dari kasus yang tidak langsung terkait dengan operasi utama. Seorang anggota dapat tertangkap karena penipuan, penyelundupan, atau pelanggaran imigrasi. Pemeriksaan terhadap teleponnya kemudian membuka percakapan yang sebelumnya tidak dicurigai. Dari sana, aparat dapat menemukan nama lain, transaksi baru, serta perjalanan yang menghubungkan perkara kriminal biasa dengan tugas intelijen. Karena itu, kegagalan tidak selalu dimulai dari lokasi target, melainkan dari kesalahan kecil di tempat yang sama sekali berbeda. Setelah operasi tersebut terbongkar, Philip disebut diusir oleh pemerintah Prancis. Tanggal pengusirannya tidak diumumkan secara terbuka. Sementara Babak dan Nedim, dua kriminal yang dituduh merekrutnya, disebut masih berada di Iran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tidak semua anggota harus ditangkap agar sebuah operasi dapat dihentikan. Pengumuman terbuka pada 23 Juli 2026 juga dapat menjadi serangan psikologis. Perekrut yang masih aktif mulai bertanya apakah komunikasinya telah disadap. Anggota lapangan dapat mencurigai orang yang membayarnya. Ketika kepercayaan runtuh, perintah melambat, pertemuan dibatalkan, dan orang yang sudah direkrut memilih menghilang. Tetapi ada ancaman yang belum terjawab. Jika Philip hanya satu perekrut, jaringan lain dapat dibentuk melalui negara berbeda dengan paspor, bahasa, dan anggota yang sama sekali tidak saling mengenal. Satu rantai yang putus di Prancis belum tentu menghentikan rantai lain yang sudah bergerak menuju Israel. Menurut Anda, apakah pengumuman terbuka Mossad benar-benar mematikan operasi tersebut, atau justru hanya memaksa jaringan lain menjadi lebih berhati-hati? Karena setelah satu rantai terbongkar, pertanyaan paling mengkhawatirkan bukan siapa yang tertangkap, melainkan siapa yang masih terlihat seperti orang biasa dan belum melakukan satupun kesalahan. Pada akhirnya, perang Israel dan Iran tidak selalu terlihat dari ledakan di langit. Sebagian justru bergerak diam-diam melalui paspor asing, kamera telepon, dan orang-orang yang tampak biasa. Satu jaringan memang berhasil dibongkar, tetapi ancaman sebenarnya terletak pada rantai lain yang mungkin belum terlihat. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya yang akan kami ungkap berikutnya.